Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi sekarang tangan saya ada HP Poco C65 ya. Dan ini keluhannya katanya si handphonenya nggak bisa dipencet. Padahal semalam bisa dan mungkin karena ketiduran kali ya. Jadi hasilnya nggak bisa dipencet kayak gini teman-teman. Terus kalau kita lihat dari keadaan HP-nya, LCD normal-normal aja, nggak ada sama sekali pecah tuh, nggak ada retakan sama sekali, mulus tuh, nggak ada bekas jatuh. Mungkin bisa jadi ketindihan kali, atau penyebabnya HP yang nggak bisa disentuh tuh ada beberapa faktor. Bisa karena ketindihan atau kedencet. Faktornya gara-gara teman-teman simpan di tas atau ketiduran, atau mungkin juga bisa disimpan di saku celana levis teman-teman, yang bikin si handphonenya jadi freeze atau kayak gini nggak bisa sentuh. Faktor kedua ada juga yang faktor pengecasan lama dari malam nyampe subuh, pas gian subuh mau dicobain nggak bisa disentuh kayak gini, itu bisa juga. Yang ketiga ada juga, ini yang paling sering ya, faktor dari handphonenya. Jadi si handphonenya dalam keadaan datanya nyala, kemudian faktor cuaca panas dan menghasilkan si handphonenya nge-freeze kayak gini, nggak bisa disentuh. Itu ada juga teman-teman, dan ini paling banyak faktornya biasanya ada di abang-abang ojol ya. Terus bagaimana cara ngatasinnya? Jadi untuk langkah pertamanya silahkan sama teman-teman coba di restart paksa. Tapi kan bang, ini nggak bisa disentuh, gimana cara restart paksanya gitu kan? Ini kalau kita tekan volume tombol power doang, nah ini nggak bisa diturunkan kan? Nah, jadi cara restart paksanya, tekan tombol volume bawah sama tombol power secara bersamaan dalam keadaan HP mati sampai si handphonenya bergetar. Tekan tahan terus ya, kurang lebih sekitaran 10 detik lah. Tekan dan tahan terus nyampe si layarnya mati. Nah, kalau udah mati, lepasin. Kita tunggu sampai handphonenya reboot. Nah, otomatis bakal nge-restart kayak gini. Oh, ini kayaknya LCD-nya juga bergaris ya nih. Putihnya harusnya kan kalau Poco tuh begitu mulai dia hitam gelap, tapi ini agak putih. Ini bisa jadi LCD-nya yang bermasalah sih, tapi kita nggak bisa ngejudge ini LCD-nya yang rusak sebelum kita cobain dulu ya. Jadi ada beberapa langkah untuk cara mengatasi handphone yang nge-freeze kayak gini. Jadi tampilan LCD-nya bagus, mulus, tapi nggak bisa sentuh. Jangan dulu bilang LCD-nya yang rusak sebelum kita cobain ini langkah-langkah ini ya. Ini udah kita coba restart paksa. Kita tunggu sampai masuk ke tampilan home screen-nya, ntar kita cobain. Yang udah tampil, nah masih nggak bisa juga. Langkah kedua, silakan teman-teman bongkar backdoor-nya. Nanti kita akan fokuskan di bagian mesinnya teman-teman. Kita buka dulu. Lanjut, kita buka semua bautnya. Oke, ini bautnya udah kita buka semua. Tinggal lanjutnya kita buka SIM tray-nya. Nah, ini nggak bisa disentuh ya. Oke, terus kita buka housing-nya. Oke, ini udah kita buka. Nah, kita fokusnya di sini teman-teman. Ini berarti kita buka dulu. Ini sama, untuk bagian fleksibel LCD-nya kita buka dulu, kita copot. Nah, terus sekarang kita bersihin terlebih dahulu di bagian fleksibelnya teman-teman ya. Nah, bersihnya bebas, bisa pakai thinner, bisa pakai alkohol, atau bisa juga pakai minyak kayu putih. Jadi step ini bisa dipakai buat teman-teman cobain di rumah. Yang penting teman-teman punya obeng aja. Obeng relief kayak gini yang RL728, kurang lebih sekitar 55 ribuan saya beli. Jadi bisa buat semua Android teman-teman ya. Ini kita coba bersihin dulu, karena ada juga yang kasusnya kayak gini. Jadi korosi di bagian fleksibelnya. Nah, kita tunggu kering. Kalau udah kering, kita pasang lagi. Terus kita coba nyalain.
Ini udah mulai muncul logonya. Tinggal kita tunggu sampai masuk ke home screen, ntar kita coba lagi ya. Oke, udah mulai muncul, kita cobain. Nah, kalau misalkan nggak bisa juga, nah kalau udah 2 langkah teman-teman kita dia dicobain tetap nggak bisa, nah baru yang ketiga adalah ganti LCD-nya. Jadi yang penting teman-teman tahu step dulu sebelum teman-teman ganti LCD, karena emang ini kan kalau kita lihat dari penampakannya ya, nggak ada sama sekali lecet, nggak ada sama sekali bekas jatuh, pecah pun nggak ada. Jadi bisa apa? Ada kemungkinan LCD-nya masih bagus, mungkin bisa jadi cuman faktor ngebug doang atau nge-freeze teman-teman. Jadi cukup cobain 2 faktor itu, bisa jadi handphonenya nyala lagi. Terus ada nggak bang poin ketiganya? Ada nih. Ini ada juga yang seperti ini, cuman jarang ya kasusnya. Biasanya dicas dari malam sampai pagi dalam keadaan handphone mati, terus pas gian dinyalain nggak bisa teman-teman. Nah terus solusinya gimana bang kalau misalnya kasus yang kayak gitu? Nah cukup di jumper dulu baterainya. Jadi baterainya dicopot. Nah minta tembak baterai. Tembak baterainya pakai power supply. Jadi untuk voltasenya di 4 volt. Terus ampernya teman-teman silahkan naikkan di 2 boleh, pokoknya nyampe ke 4 lah gitu. Nyampe ke 4 ampere maksimal ya. Nyampe ke 2,5 lah, nyampe ke 2,5. Untuk voltasenya bisa nyampe ke 4,5 ya, mohon maaf. Jadi voltasenya bisa nyampe ke 4,5. Kalau ampernya maksimal di 2,5 ampere teman-teman. Nah jadi kalau udah tembak baterai kurang lebih setengah jaman, terus coba nyalain. Kalau misalkan masih nggak bisa nyala juga, ganti LCD-nya. Tapi kebanyakan kalau misalkan yang dari malam nyampe pagi dia dicas, terus kemudian paginya nggak nyala, itu biasanya ngebug di bagian baterainya. Ada juga yang cukup dibongkar baterainya, dicabut, ditempelin, dinyalain dia nyala. Ada juga yang sama sekali pas giliran dicoba cabut, ditempelin, dinyalain nggak nyala. Jadi kudu di jumper dulu baterainya. Ada yang kayak gitu teman-teman. Jadi 3 langkah itu ya. Silakan teman-teman cobain di rumah. Kalau misalkan masih nggak bisa juga, silakan bawa ke tukang servis terdekat biar dicek bagian jalur LCD-nya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video tutorial dari kita. Jangan lupa bantu like dan subscribe, dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermanfaat teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mau dukung channel kita, boleh dong buat